Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, Anda belajar dengan Ibu, sebenarnya banyak target-target yang harus Anda capai ya. Saya lihat di model bahannya juga seperti itu. Dengan saya juga diharapkan seperti itu. Oke, tidak apa-apa, yang penting Anda belajar pasti bisa. Kalau tidak belajar tentu tidak bisa ya. Nah, yang pertama saya akan men-share dulu masalah manajemen proyek ya. Nanti di dalam itu akan menerangkan sesuai dengan topiknya bagaimana membuat planning dari suatu perencanaan sistem dengan menggunakan metode CPM, PERS, dan membuat Gantt chart-nya. Nah, itu yang diharapkan oleh Ibu. Nanti Anda harus bisa. Oke. Nah, saya akan share dulu kepada Anda tentang, ini saya punya buku tapi tidak saya kasih ke Anda, nanti Anda repot bahasa Inggris semuanya. Oke, dia sebagian dari bab saja. Nah, di dalam ini nanti Anda akan melihat apa yang harus Anda pahami di sini. Jadi saya menerangkan hanya yang ringkas-ringkas saja. CPM singkatan dari apa? Critical Path Methods. Kemudian PERS apa? Project Evaluation and Review Technique PERS atau singkatannya PERS. Ya. Nah, yang perlu Anda ketahui dulu singkatan dari AOA. AOA itu apa? Activity on dia ada dua, AON dan AOA. Di sini bisa Anda baca, AOA itu apa, AON itu apa. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bagaimana Anda memahami sebuah yang dikatakan dengan node nantinya. Nah, ini node, ini garis ini pencabangan. Oke. Nah, kemudian di dalam sebuah pengembangan sistem, Anda lihat gambar di sini, di bawah ini, ya agak kecil. Bagaimana pengembangan sebuah perencanaan membangun rumah, ditunjukkan aktivitasnya. Seperti ini. Angka-angka ini ada artinya, jangan sembarangan, jadi perlu melakukan kegiatan, ibarat membuat rumah, apa yang harus dilakukan dulu. Nah, kedua, aktivitasnya merancang rumah dan menentukan anggaran. Berapa lama? Ini bisa nanti hitungannya hari atau bulan. Ya. Kemudian ketiga itu layout foundation, membangun fondasi, itu 2 bulan kalau aturan ini. Kemudian mengorder material 1 bulan. 3 ke 4 pekerjaan terputus, dummy istilahnya. 4 ke 5 menyeleksi cat. Ya, 4 ke 6 membangun rumah 3 bulan, seleksi karpet 1 bulan, finishing pekerjaan 1 bulan. Nah, itu sebuah aktivitas di dalam pekerjaan merancang rumah. Oke. Nah, lalu Anda harus memahami lagi pengertiannya dulu. Ada yang dikatakan seperti dummy itu pekerjaan yang terputus. Jadi ibarat membangun rumah berlantai ampe, nah lantai ampe terputus dulu karena mungkin anggaran belum ada. Ya. Oke, lanjut. Tadi saya sudah ingatkan kembali juga, AOA itu apa, AON apa? AON, Activity on Node. Jadi kegiatan dari suatu aktivitas yang digambarkan dalam bentuk seperti ini. Ya. Jadi ini ada tanda startnya. 1 tadi nama pekerjaan, kemudian 3 lama atau waktunya, kemudian pekerjaan itu loncat selesai 1 nyambung ke 2 dan ada pencabangan 1 ke 3. Nah, dan seterusnya seperti yang keterangan yang tadi, ya. Nah, itu yang terjadi di gambar ini. Nah, berikut lalu selain dari itu kita bisa menjelaskan bagaimana nanti langkah-langkah yang harus Anda tempuh. Ibarat Anda mau ke bandara dari kampus, ada yang lewat bypass, ada yang lewat jalan Khatib Sulaiman, ada yang lewat pinggir pantai, dan bermacam-macam. Nah, sampai nantinya Anda sampai di bandara dengan waktu yang terpanjang atau yang terpendek. Tetapi itu harus dipenuhi semuanya. Ya. Nah, oke. Nah, kita nanti melihat pekerjaan ini. Nah,
Jadi patch A, patch B itu yang mana yang menyelesaikan yang terbaik? Tentunya yang 9. Ibarat bangun rumah, mana tahu hari hujan, itu pekerjaan terhenti. Nah, kalau orang tukangnya pandai atau manajernya pandai, bangun rumah 4 lantai, tingkatkan dulu, lalu nanti menegakkan yang lainnya atau menyelesaikan yang lainnya. Ya. Nah, itu kira-kira gambaran dari sebuah proyek. Nah, kemudian perlu Anda ingat lagi, ini istilah yang perlu Anda pahami. Dalam AON, Activity on Node, ada 6 istilah. Nah, apa itu? Aktivitas number, nomor aktivitas, AD, activitas duration, kemudian ES, early start, EF, early finish. Jadi kegiatan lebih awal, kegiatan yang awal penyelesaiannya. Nah, kemudian di bawahnya ada LS, latest start, dan latest finish. Ya. Nah, itu yang harus Anda pahami di dalam menggambarkan sebuah metode CPM dan PERS nantinya. Oke. Nah, sekarang lihat ini yang akan Anda gambarkan dengan Microsoft Visio. Bagaimana mencarinya? Ibu harus menjelaskan nanti itu. Kalau saya bisa juga sekilas. Ya. Nah, sekarang ini Anda lihat dulu. Mulainya tadi seperti ini. 1 tadi nomor pekerjaan, 3 lama waktu. Ini singkatannya apa tadi? Awal mulai kegiatan ditandai dengan angka 0. Ya. Nah, dari mulai awal ini ditambah waktu 3. Berarti dia menjadi 3 di sini. Jadi EF-nya, early finish-nya 3. Dalam artian bisa hari, bulan, atau jam. Ya. Nah, kemudian ada pencabangan. Pencabangan ini lihat, ada kedua, ada ketiga. Mana yang harus diselesaikan dulu? Lihat waktunya yang terlama. Ini dia yang terlama. 2, sementara ini 1. Berarti ini dulu. Jadi nomor aktivitas 2, kemudian ini sebagai awal lagi, kalau tadi kan 0, kalau ini sebagai awal ke sini. Dan di sini juga awal 3. Nah, sekarang 3 ini tambah 2 menjadi 5. Inilah yang early finish. Ya, jadi kita mencari yang maju saja dulu, nanti yang mundur, penalaran mundur lagi istilahnya. Oke, sampai sini paham? Lalu ini awal waktunya 3 dari sini, waktu yang penyelesaian ini adalah 1 bulan. 3 tambah 1, 4. Makanya seperti ini. Nah, lalu pencabangan panah ada 2, diperhatikan, ke sini dan ke sini, dari atas dan dari bawah. Apa yang harus Anda perhatikan? Mana waktu penyelesaian yang lebih panjang? Itu yang diambil, berarti 5, makanya masuk 5. Paham itu? Lihat waktu yang terpanjang dari 2 node ini. Nah, makanya 5. Lalu 5 ini ditambah dengan waktu yang tersedia ini, 3, berarti ini 5 tambah 3, 8. Oke. Lalu untuk yang ini lihat juga mana yang terpanjang, berarti masih 5, makanya 5 di sini, bukan 4. Ya, jangan, oh sini 4 Pak, enggak, cari waktu yang terpanjang tadi di sini. Maka 5 tambah 1, 6. Lanjut, panahnya ini langsung ke belakang, ini ada di sini, berarti makanya 6 masuk di sini. 6 tambah 1 tuh 7. Sekarang lihat yang 2 ini, 8, 1, 7, 1. Mana yang terpanjang adalah 8, atau yang terlama. 8 tambah 1, makanya 9. Jadi kenapa tidak 7? Ingat definisi saya tadi. Itu dia. Berikut, Anda harus mencari yang di bawah ini juga. EL dan LF-nya. Apa tadi singkatannya, tolong Anda pahami kembali. Ini sama 9 akhir dari awal pekerjaan ini, penyelesaian waktu yang terlama. 9 kurang 1 berapa? 8. Nah, makanya ke sini mundur juga sama-sama masuk 8. Ini 8 kurang 1, ini 7. Ini 8 kurang 3, 5. Nah, sementara di sini berapa tadi? 8 kurang 1, 7. 7 kurang 1, 6. Nah, berapa yang masuk? Cari waktu yang terpendek, karena ini silangnya ada 2. Di sini tadi adalah 5, sementara di sini 6. Berarti 5 kurang 2 dapat 3. Di sini masuk berapa? Cari yang terpendek dari ini tadi juga 5. 5 kurang 1 dapat 4. Mana yang terpendek dari yang 2 ini tadi? Adalah 3. 3 kurang 3, 0. Nah, saya secara ringkas. Jadi, untuk maju ditambahkan cari waktu yang terlama. Untuk mundur cari waktu yang terpendek. Sehingga itulah yang pengurangan. Itu penyelesaian dari sebuah metode CPM tadi. Nah, oke, tolong Anda pahami. Ya. Nah, itu jawabannya di bawah ini sudah ada. Ini dia jawabannya. Oke, saya sudah pahami. Nah, tuh, nanti Ibu menjelaskan juga. Saya sudah tegas sedikit.
Nah, lanjut. Nanti Anda mencari aktivitas Slack. Nah, itu diambil dari angka yang kolom ini tadi. Nah, Anda bandingkan nanti. Ingat istilah saya tadi, mana yang LS, mana yang EF, mana yang EF, dan ES. Nah, kita mencari Slack. Slack itu apa? Kita mencari mana jalur yang lebih bagus untuk penyelesaian suatu pekerjaan. Yang 0 itulah yang lebih bagus. Nah, kenapa bisa 0? 3/3, 5/5, 8/8, 9/8. Nah, itulah yang dikatakan jalur kritis tadi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke, nah itu keterangan saya. Nanti bisa lagi istilahnya yang yang CPM, nah seperti ini. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Nah, Ibu juga nanti jelasin penyelesaiannya tentu seperti ini. Jadikan tabel ini dulu, aktivitas ini. A, M, B, mana yang A, M, B dari sini. Nah, A di sini, M di sini, B belakang. Nah, itu dia yang seperti itu. Jadi rumusnya sudah ada. Mencari T, ini rumusnya. Mencari V, ini rumusnya. Tinggal masukkan, maka dapat seperti itu. Oke. Nah, kira-kira penyelesaian waktu pekerjaan dari proyek yang PERS tadi seperti ini. Di mana jalurnya? Jadi jalur kritisnya 1, yang 00 itu mana dia? Ini 0, 0. Kemudian ini 0, ini 0. Berarti 25 hari. Ini enggak, daminya. Karena ini 1, ini 8 selisihnya. Jadi ini jalur yang pantas Anda lewati dalam satu pekerjaan. Oke, itu keterangan dari metode CPM dan PERS. Ya. Lalu bagaimana menyelesaikan dalam bentuk gambar? Nah, ini lagi ya, pekerjaan dalam bentuk gambar. Tapi sebelumnya saya stop ini dulu. Kita lihat ini. Ya, sebentar, Excel. Tadi sudah saya buka. Nah, ini. Nah, diperhatikan ini. Anda bisa membuat dengan Excel, tapi agak repot. Ini keterangan saya tadi. File ini sudah saya kirim kalau tidak salah di Moodle atau di grup WA. Ya, perlu saya ulang. Ini di Excel juga bisa, tapi repot. Select table. Ini select table yang mencari select tadi. Yang merah ini yang menjadi jalur critical path. Ya, tinggal Anda mencoba. Lalu Gantt chart. Gantt chart dengan Excel juga bisa seperti ini. Dikasih warna. Ini satunya bulan. Jadi kita anggap ini bulan. Ya, bukan ini. Tuh, bulan ya. Nah, ini kalau dengan Excel. Oke. Nah, lanjut. Setelah selesai itu, ada pula Anda mencari yang namanya, Gantt chart sudah, crash cost, menghitung biaya. Nah, di aktivitas number ada 7, ini normal time, ini waktu yang dipercepat atau dikurangi, di crash ya, dikurangi maksudnya. Kemudian ini harga normal, ini harga yang kita naikkan, karena harga itu bisa berfluktuasi. Nah, kemudian mencari rata-rata T ini, yaitu rumusnya tadi ada, kita sudah lihat. Nah, kemudian untuk mencari rata-rata CC ini dibagi ini, dapat ini. Ya, di rumus sudah ada. Nanti Anda buka. Itu dengan Excel. Oke. Jadi ceritanya apa? Dengan harga normal segini biaya penyelesaian proyek. Dengan harga nanti mana setahun ke depan, ini harga penyelesaian proyek. Nah, oke, itu dalam Excel, nanti lihat file saya, tinggal Anda mencoba. Nah, sekarang apa yang Anda bangun dengan Microsoft Visio? Nah, saya lihatkan dulu. Ya, search, sebentar. Nah, ini menggambar dengan Visio. Nah, lihat keterangan Visio. AN, aktivitas number, ES, early start, EF, early finish, RS, latest start,
LF, latest finish. Nah, Anda lihat angka yang tadi. Anda paham nggak lihat angka yang tadi? Di kepala saya sudah tahu ini yang menjadi angka-angka yang perlu kita isi di sini. Jadi, seperti yang pertama tadi, ini 1. Sebagai apa dia? AN. ES-nya berapa? 0. Lalu ini 3, 0 ini. Nah, kenapa 0? Anda harus tahu. Ini 3 waktu penyelesaian ini. Ya. Tambah 2, 5. Nah, tadi mundurnya berapa ini? Ini juga 5. Ini berapa? Ini juga 3. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian 5 masuk, angkanya ini, 8, ini juga 8 kalau nggak salah tadi. Nah, itu penyelesaiannya. Nah, ini 8, waktu ininya berapa? Ini 8, ini waktunya 1, ini 1, ini tadi nomor pekerjaannya 7, ini 9, ini 9 juga. Nah, itu dia. Ya. Nah, ini 6. Nah, tadi mundur berapa angkanya? Tolong diingat. Nah, bagaimana buat itu? Tentunya Anda bisa buat seperti ini. File, new, cari yang ini. Schedule. Schedule ambil yang pers. Nah, itu. Nah, dalam bentuk versi ini boleh, atau dalam bentuk versi yang satu lagi. Terserah Anda. Nah, itu dia. Oke, kalau seperti ini, saya besarkan. Tuh. Oke, ada kelihatan kira-kira? Nah, Anda bisa membuat seperti itu. Ya, buat seperti itu. Ya, buat seperti itu nantinya. Jadi, Anda rangkai seperti yang ada di tabel Excel atau dari contoh saya. Jadi, membuat pers seperti itu ya. Nah, mau yang mana silakan. Mau pers yang gambar 1, mau pers yang gambar 2. Caranya juga gampang sekali. Ya. Nah, kalau saya contohkan lagi ini. Tarik-tarik aja. Sesuai dengan kemampuan Anda menyusun yang rapi. Kalau tidak salah seperti itu tadi. Ya, penghubungnya dengan apa? Panah apa garis tadi? Panah. Contohnya. Oke, mana yang panah? Yang panah ini, panah ini. Nah, lihat. Pastikan terklik dulu. Nah, seperti itu. Nah, itu panah, sorry. Oke, dan seterusnya. Itu dia membuat pers. Ya. Oke. Saya lanjut satu lagi, membuat gencar. Nah, gimana membuat gencar? Kita pilih lagi ini, file, new, schedule. Nah, lihat tadi mana yang gencar? Ini yang gencar. Nah, ada 2 macam tadi kan. Lalu berapa jumlah kegiatan tadi? Nah, tadi ada 7, buat 7. Apa satuannya? Nah, ini boleh hours, boleh hari, atau karena tidak ada bulan di sini, satu kotak itu kita anggap apa nanti? Atau ini major months, berarti minor months. Di sini kita setting. Ya. Nah, bulan misalnya. Oke, settingannya bisa bulan. Ya. Nah, kemudian tanggal berapa mulainya? Apakah tanggal sekarang? Nah, mulai tanggal sekarang. Itu berakhirnya nanti hitung berapa bulan dari sekarang tuh. Bulan 8. Berarti 9, 10, ini tanggal nih ya, 10 ya. 11, nah, setel sini. 11, 12, 13, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti bulan 2 tambah 5.
Berarti bulan 5 selesainya ya. Bulan 5 startnya 8, berarti sini. Jamnya boleh seperti itu. Nah, seperti itu. Lihat seperti ini. Nah, keluar seperti itu. Ini settingannya kenapa begini? Karena kita ngitung hari tadi. Nah, seperti itu dia. Nah, saya cancel lagi. Ya, kita cut aja. Cut. Atau kita batalkan. Nah, ulang lagi. Nah, tadi tugasnya 7. Ini boleh aja hari, karena saya setnya tadi bulan terlalu panjang. Jadi kita setting aja hari tambah 7. 7 tambah berapa jadinya itu? Finish date. Dia 9 ya. 9 tambah 8. 11. Oke, saya anggap itu aja. Nah, keluar seperti ini. Oke, Anda lihat. Nah, contoh untuk settingan ini. Ini kegiatan pertama tadi kan? Nah, kegiatan pertama tadi apa? Nah, kegiatan pertama tadi namanya desain dan ya. Saya hitungnya singkat aja, calculation finance, singkat aja. Startnya tanggal 8, berakhirnya dia 3 bulan, berarti kita set 9, 10, sabale, di tanggal sabale. Ini otomatis hari dia, berarti dia 3 hari. Kalau mau dia 10. Ini karena pengaruh bulan nih, kemarin juga saya tanya seperti itu kan. 23 hari dia. Tetap bulan 10. Oke, terbaca 9, apa contoh aja dulu. Nah, sekarang lanjut. Untuk pekerjaan berikut mulai dari tanggal 10. Ini 10 juga sulit di setel nih karena pengaruh tanggal ini. 11 saja saya setel, 11. Karena 2 hari. Jadi 12 dia. 14. Nah, 3 hari. Jadi sini dia loncat. Harusnya 11 mau nih. Nggak mau. Jadi settingan tanggalnya berbeda ya. Nah, kira-kira begitu pengaturan tanggalnya. Oke. Dan pekerjaan berikut seperti itu juga. Ini di setel berapa dari tanggal berapa. Kalau ini 14. Ini tadi 2 hari. Berarti ini 16. Nah, itu dia. Ya. Berikut tanggal penyelesaian lainnya. Ini 16. 17 1 hari. Nah, kira-kira itu untuk membuat gambar CPM dan pers serta gencap tadi. Ya. Nah, kerja Anda ada pertama ya. Pertama Anda buat ini dulu.
Datanya yang mana? Boleh Anda lihat data dari yang lain-lain. Nah, ini. Pak ini punya saya dulu, nanti cari di contoh-contoh yang lain. Anda sendiri yang cari, bukan saya. Ya. Buat select table, buat Gantt chart, buat dengan Excel ya sebagai perbandingan. Cari ini juga crash course, sheet 5 nggak ada. Oke. Nah, itu pekerjaan yang pertama. Pekerjaan yang kedua, Anda membuat ini. Pertama tadi apa? Yang pakai PET dan CPM. Ya. Nah, kemudian Gantt chart-nya buat dengan ini juga. Jadi ada 3 hal yang Anda buat. Ya. Oke. Saya stop presentasi saya. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Coba buka kamera. Nah, jadi contohnya Anda cari dari buku yang lain atau dari internet boleh, tapi Anda buat dengan Excel dulu. Setelah dengan Excel, baru Anda buat dengan Visio. Nah, dengan Excel tadi ada 2 Anda buat. Ada yang metode CPM, ada yang metode PES. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak, Pak. mau tanya, Pak. Ya. Absen belum ada di Moodle, Pak. Absen belum ada di Moodle, kamu di Bitly aja absennya. Ya. Baik. Baik, Pak. Oke, karena absen itu kalau di Moodle ganda kayaknya, itu absen di Bitly aja. Nah, satu lagi, tunggu. Saya kirimkan filenya. Saya kirimkan ya file untuk contoh yang saya tadi. Oke, sebentar, mana dia file Anda? Yang bahasa Inggris tadi ya. Nah, lihat chapter berapa tadi? 7 ya? Sorry, chapter 8. Nanti lihat contoh-contoh soal situ, bisa Anda kerjakan di situ. Di WA saya kirimkan filenya ya, karena filenya berat itu dan panjang. Iya, Pak. Contoh yang mana lagi? Kalau yang tabel Excel sudah ada. Yang file Visio sudah ada atau belum saya kirim ya? Oke, semua sudah saya kirim lewat WA karena di Moodle itu agak lambat masuk uploadnya juga sulit. Lalu Anda boleh keluar dari room ini ya, tapi bekerja, bukan keluar untuk main-main. Nanti kirim jawaban Anda di WA group yang contoh seperti saya tadi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi karena fasilitas labor kita online, Anda bekerja sendiri, nanti jawaban Anda dikirim ke WA. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Jadi, ya, seperti itulah kondisi belajar di labor. Kalau di labor sudah saya jelaskan, saya keliling lihat-lihat Anda. Kalau sekarang enggak. Saya nunggu kegiatan Anda. Sudah punya laptop semuanya nih. Kalau dengan HP enggak akan bisa selesai. Ada laptop Insya Allah semuanya? sudah, Pak. Ya, enggak ada komen lagi ya. Maaf ini Pak, saya nggak punya laptop. Kalau enggak punya, pinjam. Bagaimana cara pinjam, silakan. Oke.
saya boleh exit supaya link YouTube ini, YouTube-nya saya kirim nanti, karena saya harus stop, lalu saya kopikan ke link YouTube, baru nanti bisa Anda lihat. Tidak ada pertanyaan kan? Tidak ada, Pak. Kalau Anda ada, Tidak, Pak. boleh exit, nanti saya kirim link YouTube-nya, saya menjelaskan tadi. Baik, Pak.